Latar belakang pemberontakan PKI Madiun berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang mewakili Indonesia dalam Perjanjian Renville. Sejak menandatangani Perjanjian Renville, Amir Syarifuddin tidak lagi mendapat dukungan dalam kabinet. Selanjutnya, dibentuk kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pembentukan kabinet baru tidak disetujui oleh Amir Syarifuddin dengan kelompok sayap kiri lainnya, yang kemudian bergabung dalam FDR. Sementara itu, Musso, seorang tokoh komunis dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 Agustus tahun 1948, menawarkan sebuah gagasan yang dikenal dengan sebagai nama Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Untuk itu perlu dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme dan Leninisme, yaitu PKI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Untuk menyampaikannya, gagasan Musso dan Amir Syarifuddin berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan melakukan aksi agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan. Peristiwa Madiun pecah pada tahun 1948 ketika tentara di bawah Soekarno dan Hatta menyerang PKI. Aidit melarikan diri dari Jawa Tengah dan bersembunyi di Jakarta, kota yang sudah sangat dikenalnya sejak ia menjadi aktivis nasional pada pertengahan 1940. Di bawah pimpinan Musso, PKI berusaha meraih kekuasaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan adalah dengan menarik partai dan berbagai organisasi untuk bergabung dengan FDR. Mendorong melakukan demonstrasi, pemogokan kaum buruh dan petani. Musso juga memposisikan diri sebagai posisi pemerintah, dengan melakukan kritik atau pernyataan yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang pada waktu itu ditengahi oleh Amerika Serikat. Pernyataan-pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya kepada Uni Soviet, sementara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara bersiteru dalam Perang Dingin. Puncak dari upaya yang dilakukan oleh PKI adalah melakukan pemberontakan senjata pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Bersama dengan itu pula diproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia dan dibentuknya pemerintahan baru. Upaya yang dilakukan pemerintahan dalam meredam aksi yang dilakukan PKI adalah dengan melakukan diplomasi dengan pimpinan PKI Musso. Namun demikian, upaya diplomasi menemukan jalan buntu, mengingat situasi pada saat itu sudah semakin memanas. Aksi yang dilakukan oleh PKI pada awalnya pemberontakan adalah melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, tokoh-tokoh partai politik anti-komunis, dan juga membunuh kaum santri. PKI juga melakukan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh berseberangan dengan PKI, tidak segan-segan melakukan pembunuhan dan menembak lawan-lawan politiknya. Pemberontakan PKI Madiun akhirnya dapat ditumpas oleh pasukan divisi Siliwangi. Pemberontakan PKI Madiun dapat dipadamkan dan pemimpinan pemberontakan Musso tewas tertembak. Sementara Amir Syarifuddin ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan tokoh-tokoh PKI muda seperti Aidit dan Nukman berhasil melarikan diri, dan pada saat itu PKI belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang.